Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawanku dalam kondisi sehat dan sejahtera, tidak ada halangan apa-apa. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana caranya mengatasi wastafel yang mampet. Nah, ini kondisi wastafelnya seperti ini ya kawan-kawanku. Kondisinya mengkenang, mampet, tidak mengalir airnya. Mari kita saksikan atau kita bersama-sama kita selesaikan masalahnya. Biasanya mampet ini saya memiliki firasat atau dugaan bahwa ini akan banyak endapan di leher angsa atau di sifon. Nah, di sini kawan-kawanku biasanya kita copot dari sebelah sini karena di sini rawan sekali banyak endapan. Satu lagi kita copot pelan-pelan, pastikan dratnya tidak rusak karena ini sifon ini biasanya bahannya tipis. Setelah kita pastikan copot, kita tarik perlahan-lahan. Nah, mudah sekali ternyata copotnya. Terus kita buang kotoran-kotoran dapurnya dengan cara dimiringkan, kita ketokkan ke lantai, tapi jangan terlalu kencang, takutnya melewat atau pecah karena ini barangnya tipis sekali. Nah, ternyata banyak sekali kotorannya. Dan jangan lupa biasanya di filter atas bagian wastafel juga banyak rambut ataupun benda-benda lemak dan lain-lain yang menyangkut biasanya. Nah, di bagian sini nih, atas ini rawan sekali mampet. Selain di bawah banyak endapan, di atasnya juga banyak gangguan-gangguan yang menyumbat seperti ini kawan-kawanku. Selanjutnya kita akan bongkar atau kita copot dari atas. Nah, dari sini ya, kita ada baut, kita copot bautnya lewat sini supaya memudahkan kita mengambil kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, karena bisa dipastikan di dalam ini banyak kotoran. Orang suka cukur rambut, suka lain-lain, dan lemak-lemak sabun, kadang cuci tangan, ini banyak kotoran. Sebelum kita lanjut, karena di bawah nih banyak sekali kotoran, lemak, kita licin, maka kita siram dulu supaya kaki kita aman, tidak terpeleset dari kotoran-kotoran. Kita cukup siram sekiranya bersih supaya tidak mengganggu, kelihatan nggak jorok aja teman-temanku. Selebihnya nanti bisa kita dipel setelah pekerjaan kita selesai. Nah, ini ada tonjolan baut tembusan dari atas, kita copotnya melalui atas, tapi itu juga nanti akan kita copot juga. Kita copot dari sini, kita putar perlahan-lahan melawan arah jarum jam alias putar ke kiri seperti biasanya kita mencopot baut-baut yang lain. Putar sampai terlepas. Setelah kita rasa cukup habis bautnya, kita ambil teman-temanku. Tarik aja kalau kiranya dratnya sudah habis, kalau belum ya kita putar lagi. Nah, setelah itu mari kita lihat kotorannya di dalamnya. Ternyata banyak sekali kotoran yang menyumbat, nyangkut di filter sehingga menyebabkan mampet atau air menggenang. Nah, itu dia tuh serabut-sabut dari rambut-rambut dan benda-benda yang lain. Kita siram hingga bersih, kita cucikan, kita bersihkan, serta filternya tadi yang mampet juga kita bersihkan ya kawan-kawan. Nah, ini dia jatuh, itu juga kita bersihin. Ini untuk filter bagian bawah untuk pengait baut dari sebelah bawah, kita cuci hingga bersih, hingga pastikan gak ada kotoran lagi yang nempel. Tapi ingat, karetnya hasil yang putih itu jangan sampai hilang, karena kalau hilang itu bisa menyebabkan bocor atau merembes sehingga kamar mandi atau lantainya menjadi geser. Lantas kita cuci juga filter bagian atasnya, karena inilah yang paling berfungsi untuk menyaring filternya, menyaring kotoran-kotorannya. Setelah kita cuci filter, maka kita siram juga sifon yang tadi banyak terdapat endapan, kita semprot aja dengan air wajar
supaya kotorannya ngalir atau hilang, hanyut. Nah, kita siram juga dari arah baliknya. Nah, ternyata kotorannya banyak sekali, yang sisa-sisa yang masih nempel. Kita siram, kita semprot sampai bersih kawan-kawan. Setelah bersih kita rasa cukup, maka proses selanjutnya kita pasang kembali. Sebelum masang kita bersihkan dulu lantai karena licin sekali dan becek, terkesan jorok juga. Kalau kita kepleset jatuh tentunya akan membuat celana kita atau baju kita kotor belepotan. Jadi sebelum itu terjadi kita bersihkan dulu, kita siram dulu sampai kira-kira tidak ada kotoran-kotoran lah, biar agak enak aja untuk kita pandang. Kita bersihkan aja, siram aja biar kelihatan bersih, kinclong. Setelah itu nantilah selesainya kita bekerja, selesai aman semuanya, baru kita keringkan dengan kain pel. Baiklah kawan-kawanku, setelah siram-siram kita selesai, kita lanjutkan proses berikutnya, yaitu pemasangan filter dari atas dan dari bawah. Setelah atas itu jangan lupa baut pengaitnya kita masukkan, lantas kita pasang yang dari bawah. Tentunya yang ada karetnya, ada sealnya, itu yang putih-putih diposisikan di atas supaya wastafel kita yang kita benerin ini tidak rembes atau tidak bocor. Nah, kita pasang, ada lubangnya baut, tentunya lubang baut udah pas, udah sesuai dengan ukurannya. Kita nggak usah ragu-ragu lagi, terus kita kencengin lagi dari arah atas lagi pakai obeng plus. Kita putar aja terus sampai kita rasa udah kencang, nggak usah berlebihan, secukupnya saja. Kita kencing terus, tidak ada, udah cukup ya sudah, kurasa sudah cukup. Setelah itu kita laksanakan proses berikutnya. Jangan lupa sifonnya harus kita pasang, jangan sampai tertinggian. Nah, kita pasang dari arah bawah seperti tadi kita mensuppортnya, itu ada dratnya, 2 drat pengait sifon pas di leher-lehernya itu kita pasangkan, kita paskan dulu, set pluk, kita kencengin juga, jangan berlebihan karena ini materialnya tipis sekali. Kalau kita kencengin dengan kuatan super maka ini akan pecah, akhirnya malah jadi dol. Kita kencengin secukupnya, udah cukup. Satu lagi kita kencengin juga. Setelah kita selesai, jangan lupa biasakan kita tes sebelum kita pergi meninggalkan pekerjaan kita, biasakan sudah aman, tidak ada masalah-masalah lagi. Kita pastikan semuanya aman, air udah ngalir, rembesan-rembesan pun gak ada, barulah kita bisa memvonis atau memastikan bahwa pekerjaan kita sudah selesai. Begitulah hasil kerja kami, semoga bermanfaat bagi kawan-kawanku. Nah, inilah contohnya, sudah gak ada rembesan, gak ada bocoran, bisa kita pamit pulang. Sekian.